Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Masih di Jawa Timur, tepatnya di Dusun Giri. Dan kita masih di Kabupaten Gresik, tepatnya di Kebumas, Kecamatan Kebumas. Kali ini kita akan berziarah ke makam waliullah, yakni Mbah Sunan Giri, di mana dari parkiran kita bisa naik ojek ataupun naik delman atau kuda, yang dimana di sini kita sudah memasuki area gapura pintu masuk arah makam beliau, dan teman-teman bisa melihatnya di depan sanalah makam beliau Mbah Sunan Giri. Area makam di sini dahulunya adalah sebuah padepokan di mana dengan nama Giri Kedaton, yang terbagi menjadi dari 3 tingkatan, yakni undakan yang pertama untuk belajar ilmu agama dan beribadah. Kemudian undakan yang kedua yaitu di sini area pemakaman yang tepatnya di sebelah barat. Sedangkan untuk undakan yang ketiga terdapat gapura, menara, dan juga masjid. Beliau Mbah Sunan Giri bernama lengkap Raden Muhammad Ainul Yakin dan lahir tahun sekitar 1442 Masehi, di mana di Kerajaan Blambangan. Ayahanda beliau adalah Syekh Maulana Ishak dan ibunda beliau adalah Dewi Sekar Dadu, yang dimana adalah putri tunggal dari Raja Menak Sembuyu, yakni Kerajaan Blambangan. Dan saat ini kita sudah berada di dalam area makam beliau, di mana kita bersama para rombongan jamaah tepatnya dan peziarah yang lainnya sudah memasuki atau memadati area makam beliau, di mana nantinya kita akan bergantian dengan rombongan peziarah yang lainnya yang sudah menunggu dari luar. Dari beberapa sumber yang kita himpun atau kita rangkum, bahwa beliau Mbah Sunan Giri pada waktu semasa kecil bernamakan Joko Samudro, di mana pada waktu itu beliau di Kerajaan Blambangan ketika ada suatu masalah, yakni Patih Bajul Sengoro yang tidak suka dengan beliau Mbah Sunan Giri sewaktu masa kecil. Kemudian kakeknya mengintirkan atau menghanyutkannya ke dalam laut atau di tepian laut, di mana dibekali dengan semisal kayak sampan atau kotak kayu, dan tibalah di suatu selat ditemukan oleh Nyai Ageng Pinatih, di mana adalah pemilik kapal nahkoda. Dan sembari dibuka peti itu ternyata ada bayi, yakni tidak lain adalah beliau Mbah Sunan Giri. Kemudian diangkatlah anak oleh Nyai Ageng Pinatih. Setelahnya itu kemudian ketika berumur 11 tahun Nyai Ageng Pinatih mengantarkan Joko Samudro atau nama kecil dari beliau Mbah Sunan Giri dipondokkan di Mbah Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang dimana pesantrennya yang bernamakan Ampel Denta. Setelah mondok di Ampel Denta, beliau Mbah Sunan Giri diberi nama atau gelar oleh Mbah Sunan Ampel, yakni Raden Paku. Karena apa? Ketika waktu beliau Mbah Sunan Ampel hendak sholat tahajud atau mendoakan para santri-santrinya, tidak sengaja Mbah Sunan Ampel melihat para santri-santrinya yang tertidur, dan salah satunya adalah beliau Mbah Sunan Giri memancarkan sinar pada waktu tidur. Jadi beliau Mbah Sunan Ampel teringat oleh Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka beliau Mbah Sunan Ampel mengusulkan pada ibu angkatnya Mbah Sunan Giri, yakni Nyai Ageng Pinatih, untuk diberi nama Raden Paku. Ketika beranjak dewasa, beliau Raden Paku atau Mbah Sunan Giri sewaktu mudanya membantu ibu angkatnya, yakni Nyai Ageng Pinatih, berdagang ke Pulau Banjar atau Kalimantan, sekaligus beliau adalah gemar untuk bersedekah kepada orang-orang. Diceritakan dari informasi yang kita dapatkan bahwa beliau Mbah Sunan Giri menikah dengan Dewi Murtasiah atau putri dari Raden Rahmat atau yang kita kenal dengan Mbah Sunan Ampel. Dan setelahnya itu beliau menikah dengan Dewi Wardah, yakni putri dari bangsawan Majapahit bernama Ki Ageng Supo Bungkul. Di dalam cerita dikisahkan bahwa ketika beliau Raden Paku atau Mbah Sunan Giri tidak sengaja lewat di depan pekarangan Ki Ageng Bungkul, dan tiba-tiba pohon delima, buah delima jatuh pas bersamaan dengan waktu Mbah Sunan Giri lewat. Jadi ketika itu pohon delima, buah delima Ki Ageng Supo Bungkul bangsawan Majapahit, ketika waktu mau diambil
itu orangnya biasanya mengalami nasib celaka atau mendapatkan musibah. Tapi beliau Mbah Sunan Giri ketika waktu lewat tidak sengaja buah delima itu jatuh. Lalu Ki Ageng Supobungkul memberikan Dewi Wardah atau menanyai Mbah Sunan Giri untuk menikah dengan putrinya yakni Dewi Wardah. Ketika ditanyai oleh bangsawan Majapahit Ki Ageng Supobungkul yakni untuk menikah dengan putrinya Dewi Wardah, beliau Raden Paku atau Mbah Sunan Giri lantas kemudian bertanya kepada Mbah Sunan Ampel tentang perihal pernikahan apa yang sudah disayembarakan oleh Ki Ageng Bungkul, di mana beliau bertanya kepada Mbah Sunan Ampel karena pada waktu itu pernikahannya dengan putri Mbah Sunan Ampel yakni Dewi Murtasiah segera akan dilangsungkan. Dan kemudian Mbah Sunan Ampel menjawab tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi karena apa? Ki Ageng Bungkul adalah seorang muslim yang baik dan tentunya putrinya Dewi Wardah juga seorang muslimah yang baik pula. Dan ketika itu diceritakan bahwa satu hari itu setelah pernikahan dengan Dewi Murtasiah, lalu kemudian beliau Mbah Sunan Giri melangsungkan perkawinan dengan Dewi Wardah yakni putri dari Ki Ageng Supobungkul, seorang bangsawan Majapahit. Setelah beliau menikah, lalu kemudian beliau Mbah Sunan Giri bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau teringat kepada pesan ayahandanya sewaktu belajar di negeri Pasai, waktu berkeliling untuk mencari daerah yang tanahnya mirip dengan tanah yang dibawa dari negeri Pasai. Kemudian sampailah Raden Paku di daerah perbukitan dengan hawanya yang sejuk, yang dimana hatinya juga terasa damai. Ia pun mencocokkan tanah yang dibawanya dengan tanah di tempat itu, dan ternyata tanah yang dibawa itu cocok sekali. Maka di desa Sidomukti itulah kemudian beliau mendirikan pesantren. Karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung, maka dinamakanlah pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta artinya adalah gunung. Setelah membangun atau mendirikan pondok pesantren Giri, kemudian beliau mendapatkan banyak sekali santri atau murid dari berbagai kalangan maupun penjuru daerah-daerah yang lain, di mana beliau juga adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton, yang dimana dalam perjuangannya menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Gresik ini. Dan demikianlah cerita singkat Mbah Sunan Giri dan beserta kita berziarah ke makamnya. Apabila ada kata-kata yang salah dalam berucap ataupun penyampaian, kami minta maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Tunggu petualangan di tempat-tempat yang menarik lainnya.